Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Jika suatu hari kamu bisa berdiri, aku berharap bisa bertarung denganmu dalam kondisi terbaikmu. Wu Yuhao tersenyum. Kamu akan memiliki kesempatan itu. Ketika dia mengatakan ini, matanya tampak menyilaukan. Dia telah memberikan segalanya dalam pertarungan ini dan mengekang lawannya beberapa kali, namun dia masih gagal pada akhirnya. Tapi masih ada babak tim. Lebih penting lagi, dia tidak mengungkapkan semua kartu trufnya. Jika tidak, apa yang akan mereka lakukan terhadap Sekte Roh Suci? Yuhao tahu bahwa Long Aotian jauh lebih kuat darinya, tetapi dia masih memiliki kesempatan bertarung. Setelah bertarung dengan Long Aotian, dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kemampuannya. Jika dia bisa mendapatkan kembali mobilitasnya dan menyerap semua energi asal es pamungkas di tubuhnya, kultivasinya akan mencapai tingkat kaisar jiwa. Ketika itu terjadi, dia yakin dia bisa menantang Long Aotian melalui berbagai metode pertempurannya. Wang Dong'er mendorong Yuhao turun dari panggung kompetisi dan segera berdiri di belakangnya. Untuk memijat bahunya, Yuhao juga mengeluarkan botol susu di tangannya dan mulai memulihkan kekuatan jiwanya. Meskipun ia telah kalah dalam pertempuran ini, Sekte Tang masih memiliki keunggulan. Di antara tiga yang telah berkompetisi dari Sekte Iblis Salju, Chen Lu pasti tidak akan dapat bersaing di babak tim. Susansi berdiri. Ini adalah pertama kalinya dia begitu serius di turnamen ini. Kekuatan lawannya juga memotivasi keinginan bertarungnya sendiri. Anggota pesaing kedua dari Sekte Tang, silahkan naik ke panggung. Zheng Zan tampaknya sedikit tersesat setelah menyaksikan pertarungan yang menyenangkan ini. Namun ia masih terus mengelola proses putaran eliminasi individu. Susansi hendak berjalan ke atas panggung, tetapi dia mendengar suara memanggil. Tunggu sebentar. Dia sedikit bingung ketika dia berhenti. Dia berbalik ke Jiang Nanan di sampingnya. Jiang Nanan berdiri dan menatapnya dengan tatapan penuh gairah. Dia berkata dengan lembut, "Kembalilah dengan selamat." Saat Jiang Nanan berbicara, dia memeluk leher Susansi di depan semua orang sebelum mencium pipinya. Dia memintanya untuk kembali dengan selamat. Itu hanya beberapa kata-kata sederhana, namun darah Susansi melonjak. Dia memeluk Jiang Nanan dengan erat dan bersiul keras. Dia menginjakkan kaki kanannya di tanah dan melompat ke atas panggung kompetisi dengan sangat bersemangat. Dia terlalu bersemangat. Dia bahkan sedikit memerah. Seluruh auranya juga tampak agak tidak stabil. Namun, ketidakstabilan ini membuat tampak seperti gunung berapi yang akan meletus. Dia berada di bawah tekanan besar. Dia mengambil langkah besar ke depan dan datang ke tengah panggung. Dia mengangguk pada wasit di ruang tunggu Sekte Tang. BB memberi jempol pada Jiang Nanan. Semua orang dari Sekte Tang tahu bahwa Jiang Nanan adalah motivasi terbesar bagi Susansi. Jiang Nanan adalah kelemahan terbesarnya, tetapi dia juga merupakan penyulut baginya. Xiao Xiao tertawa. Dia menyalin suara lembut Jiang Nanan dan berkata, "Kembali dengan selamat." Jiang Nanan memerah. "Aku harap semua orang bisa kembali dengan selamat." BB menggoda. "Kalau begitu, kamu harus memberiku ciuman ketika aku berkompetisi nanti dan menyuruhku untuk kembali dengan aman, oke?" Jiang Nanan membentak. "BB, teruslah bermimpi. Xiaoya sedang menonton." Ekspresi BB berubah kaku. Ia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Jiang Nanan tampak sangat menyesal setelah mengatakan itu dan buru-buru berkata, "Maaf, aku..."
Bebe tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan memastikan Shoya kembali dengan selamat juga." Saat dia mengatakan ini, ada rasa percaya yang kuat yang datang darinya. Namun semua orang bisa merasakan betapa putus asanya Bebe. Bebe menoleh ke Yu Hao dan dengan lembut bertanya, "Yu Hao, apa jiwa bela dirinya?" Yu Hao menjawab, "Jiwa bela dirinya seharusnya adalah kulitnya. Sangat jarang di antara jiwa-jiwa tubuh. Aku menyampaikan ini kepada senior kedua sebelumnya." Bebe mengerutkan alisnya. "Apakah itu berarti dia tidak memiliki kekurangan?" Yu Hao menjawab, "Dia benar-benar kuat. Dia pasti telah menemukan keterampilan bertarungnya sendiri dan bahkan memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang itu. Kultivasinya bahkan telah mencapai ranah kesatuan surga dan manusia. Baginya, keterampilan jiwa tidak akan membuat perbedaan besar. Tubuhnya adalah keterampilan jiwanya yang terkuat. Dia sangat menakutkan." Setelah dia selesai mengatakan ini, Yu Hao menutup matanya dan terus menambah kekuatan jiwanya. Dalam benaknya, adegan pertarungan dengan Long Aotian juga diputar ulang terus-menerus, terutama bentrok terakhir di antara mereka. Yu Hao bergumam dalam hati, "Leluhur Tangsan, aku meminta maaf. Aku tidak dapat melanjutkan reputasi Sekte Tang dengan memiliki senjata tersembunyi terbaik di dunia ini. Namun aku hanya menggunakan setengah dari kekuatan teknik pamungkas itu. Dia akan mati jika dipasangkan dengan racun mematikan. Jika Yama mengatakan pada seseorang untuk mati, tidak ada yang berani menunda. Teknik pamungkas ini berada di peringkat ketiga di antara 3 teknik senjata tersembunyi besar dari Sekte Tang yang ditinggalkan oleh leluhur Tangsan dalam kitab racun. Itu adalah undangan Yama. Undangan Yama, senjata tersembunyi yang bisa mengejar jiwa seseorang dan merebutnya dengan paksa. Yu Hao telah menggunakan teknik bertarung Dewi Cahaya yang diciptakannya sendiri untuk meniru undangan Yama. Ini telah menghabiskan semua sisa kekuatan jiwanya. Kalau tidak, dia tidak akan mengakui kekalahan. Long Aotian terlalu kuat. Tidak mungkin dia bisa melemahkannya tanpa menggunakan metode seperti ini. Long Aotian adalah seorang sage jiwa 7 cincin yang bisa menunjukkan wujud roh pelindung. Jika semua orang dari Sekte Tang hanya bersaing berdasarkan urutan mereka, mereka mungkin harus membayar harga yang sangat besar. Bahkan jika mereka bisa mengalahkannya. Jika itu terjadi, apa yang akan mereka lakukan di babak tim nanti? Inilah mengapa Yu Hao mengorbankan semua kekuatan jiwanya untuk menggunakan undangan Yama. Meskipun Long Aotian berhasil menahan serangannya, dia akhirnya terluka. Selain itu, Yu Hao juga bisa memastikan bahwa dia terluka cukup parah. Undangan Yama memiliki 2 cara mematikan untuk membunuh targetnya. Yang pertama adalah racun yang mematikan. Yu Hao tidak punya waktu untuk meneliti bab racun yang ditinggalkan leluhur Tangsan secara mendalam. Akibatnya, dia tidak bisa membuat kembali undangan Yama yang sebenarnya dengan versi lengkapnya. Itulah sebabnya dia tidak bisa benar-benar memanfaatkan teknik mematikan ini. Inilah sebabnya dia mengatakan dia hanya memamerkan sebagian kekuatan dari undangan Yama. Yang kedua adalah undangan Yama yang sebenarnya. Ada teknik khusus untuk melepaskannya. Itu menyatu dengan teknik pengontrol penangkap naga, mata setan ungu, teknik surga misterius, tangan giok misterius, dan banyak kemampuan lainnya. Itu juga sangat menghabiskan kekuatan jiwa seseorang. Lebih jauh lagi, di peringkat berapapun seorang master jiwa, penimpisan akan sama besar. Hanya saja kekuatan undangan Yama akan meningkat tergantung pada kultivasi seseorang. Undangan Yama yang sebenarnya tidak bisa dihindari begitu memasuki tubuh lawan, itu akan segera dihancurkan sebelum menjalar dengan kecepatan yang menakutkan. Bahkan tanpa racun mematikan, itu masih sangat menakutkan. Jika tidak,
itu tidak akan menjadi salah satu senjata tersembunyi Sekte Tang dan bahkan menjadi senjata tersembunyi tipe lemparan peringkat ketiga. Yu Hao sebelumnya telah melepaskan efek kedua dari undangan Yama. Long Aotian telah menggunakan kekuatan jiwa tubuhnya yang telah mengalami kebangkitan kedua untuk mengurangi sebagian besar kekuatan tembakan dari undangan Yama. Dia mengusir bagian dari undangan Yama yang dibentuk menggunakan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa Yu Hao. Namun undangan Yama yang hancur masih memberinya masalah besar setelah memasuki tubuhnya. Ketika dia memuntahkan seteguk cairan merah itu, dia telah menggunakan kekuatan jiwanya dan mengendalikan tubuhnya untuk memaksa undangan Yama keluar. Namun undangan Yama sangat kuat. Meskipun dia telah memaksanya keluar dari tubuhnya, meridiannya masih terluka dan itu juga bukan luka ringan. Saat ini, pertarungan berikutnya di atas panggung sudah dimulai. Saat wasit mengisyaratkan dimulainya pertarungan, Susansi segera melepaskan perisai penyusuan Wu dan menyerbu ke arah lawannya. Saat ini, dia sangat energik dan auranya menekan. Matanya tampak sangat tajam. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Jika aku berkinerja baik, akankah Nanan memberiku hadiah lebih? Di ruang tunggu Jiang, Nanan sedikit khawatir saat dia melihat Susansi menyerang lawannya. Dia bertanya, "Bebe, akankah dia baik-baik saja?" Bebe tersenyum dan menjawab, "Kenapa? Apakah kamu tidak percaya dengan kemampuannya?" Meski lawannya kuat, ia mahir dalam bertahan. Ini adalah jenis pertarungan terbaik untuknya. Jika itu aku tidak akan melakukan yang lebih baik darinya. Terutama setelah doronganmu sebelumnya, aku percaya dia akan dapat melepaskan kemampuan penuhnya. Jangan khawatir, ketika pria ini serius, dia bisa lebih baik daripada siapapun. Baiklah, Jiang Nanan mengangguk dengan lembut. Dia fokus pada keduanya di atas panggung. Long Aotian bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi dalam pertarungan sebelumnya melawan Yu Hao. Dia terus meluncur ke depan seperti biasa. Perasaan kesatuan surga dan manusia muncul sekali lagi. Susansi merasakan tekanan yang dirasakan Yu Hao sebelumnya. Aura lawannya yang maha hadir dan integratif sangat tidak nyaman. Namun Susansi tidak akan melawan lawannya menggunakan teknik bertarung. Itu bukan keahliannya. Dia meletakkan perisainya di depannya untuk melindungi dirinya. Mereka akan berbenturan. Long Aotian bukanlah orang yang melakukan langkah pertama, sebaliknya. Itu adalah Susansi. Ketika Long Aotian berada 10 meter darinya, cincin jiwa ketiga Susansi bersinar dan perisainya melonjak dengan cahaya hitam. Auranya langsung menjadi sangat dingin dan menakutkan. Saat dia mendorong perisainya ke depan, cincin jiwa pertamanya bersinar. Setelah cincin jiwa ketiganya, lapisan cahaya hitam mulai melonjak. Cahaya ini seperti gelembung yang mengalir ke Long Aotian seperti gelombang yang tumpang tindih. Keterampilan jiwa ketiga Susansi, kekuatan dunia bawah misterius, dan keterampilan jiwa pertamanya, gempa dunia bawah misterius. Ketika dia menggunakan gempa dunia bawah misterius, itu tidak memberinya kendali dan pertahanan menyeluruh. Sebaliknya itu difokuskan dalam satu arah. Saat dia melepaskannya dengan seluruh kekuatannya, lapisan cahaya hitam menahan tekanan yang dibawa oleh Long Aotian padanya. Ini adalah kemampuan sejati Susansi. Dia adalah salah satu bintang dari Akademi Shrek di masa lalu, bahkan 7 Master Shrek belum pernah melihatnya habis-habisan sebelumnya. Long Aotian mendengus dan menyapu tangannya ke atas. Pisau putih terbentuk dari udara tipis. Tiba-tiba gelembung hitam itu hancur ketika pisau menebas. Kekuatan gempa Susansi tidak dapat mencapai Long Aotian, namun Long Aotian terhenti saat dia diserang. Setelah bila putih udara mendekati perisai Susansi, itu akhirnya menghilang oleh gempa dunia bawah misterius. Long Aotian mengangkat tangan kanannya dan menirukan tindakan mendesak ke arah Susansi. Dengan telapak tangannya, tiba-tiba cahaya putih berbentuk telapak tangan menyebar. Cahaya berbentuk telapak tangan itu benar-benar menghentikan gempa dunia bawah misterius yang telah terbentuk kembali setelah dihancurkan. Setelah itu juga memaksa jalan lebih dekat ke Susansi.
hitam dan putih jelas terpisah. Serangan Long Aotian tampak tak terbendung, dan dengan cepat tiba di depan perisai Susansi. Ledakan bergema, cahaya putih berbentuk telapak tersebar. Di tengah ledakan luar biasa, Susansi mundur. Dia terhuyung mundur dan langkah kakinya tampak agak berantakan. Long Aotian tak kenal ampun. Dia melangkah maju membentuk kepalan sebelum menyerang lagi. Kali ini itu adalah cahaya berbentuk kepalan tangan yang tampak lebih kuat, cepat mencapai Susansi yang terkejut. Perisai Susansi sedikit miring ke satu sisi. Di bawah pengaruh kekuatan dunia bawah misterius, permukaan perisai bersinar dengan lapisan cahaya hitam pekat. Bom keras lainnya terdengar. Susansi mundur 7 hingga 8 langkah saat ini. Dia bahkan mengangkat perisainya saat tersentak ke satu sisi. Long Aotian menyerang dengan tangan kanannya. Susansi kali ini melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia berjongkok dan memiringkan perisainya ke atas. Ketika cahaya berbentuk kepalan tersebar, sepetak besar cahaya putih bisa dilihat di atas Susansi, namun dia berguling dari tinju ini. Perisainya tampak tumbuh di tubuhnya, bahkan ketika dia berguling perisai itu masih melindunginya. Dia berguling beberapa puluh meter sebelum dia berhasil bangun, dan ketika dia berdiri, dia masih mundur beberapa langkah. Setelah 3 serangan berturut-turut, Susansi tampak sangat acak-acakan, namun Long Aotian menyipitkan matanya dan tersenyum. Dia berkata, "Bagus." Susansi memegang perisainya ke depan dan mengerang. "Aku tidak perlu kau mengatakan bahwa aku baik-baik saja. Ayolah." Saat dia berkata, dia memancing Long Aotian untuk menyerangnya lagi. Long Aotian tidak mengeluarkan suara. Kali ini dia mencapai kecepatan maksimum. Tubuhnya berkelebat sebelum dia segera ke depan Susansi. Saat dia melepaskan telapak tangannya, cahaya putih yang kuat sepertinya mengubah seluruh tubuhnya menjadi warna putih yang menyala. Perisai penyusuan hancur. Susansi mengerang ketika dia didorong kembali. Namun itu hanya lapisan pertama dari perisai yang dihancurkan. Setelah lapisan pertama dihancurkan, kekuatan Long Aotian menghancurkan lapisan kedua, diikuti oleh lapisan ketiga. Di depan Susansi, tamengnya tampak berubah menjadi lapisan yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, ia juga mundur terus-menerus. Saat ini, mereka yang tajam bisa mengetahui beberapa petunjuk. Meski Susansi mundur, dia tidak sepenuhnya dirugikan. Setiap langkah yang dia ambil dia atur pada saat yang tepat ketika kekuatan tumbukan dari lawannya adalah yang terkuat. Kontrol pertahanannya terhadap serangan lawannya telah mencapai tingkat sempurna. Ketika dia mundur, perisainya juga berubah terus-menerus. Setiap lapisan yang dihancurkan melemahkan serangan lawannya. Long Aotian tahu yang terbaik. Bahkan dengan kendalinya, dia tidak bisa menghentikan Susansi dari melemahkan serangannya. Sepertinya lawannya adalah kura-kura tua yang tidak akan pernah binasa. Bahkan dalam menghadapi badai yang paling brutal, dia hanya akan bersembunyi di dalam cangkangnya sendiri. Ledakan keras terus bergema. Susansi terus mundur, sedangkan serangan Long Aotian tak henti-hentinya. Cincin jiwanya yang kedua dan ketiga bersinar pada saat yang bersamaan. Dia menggunakan perisai dunia bawah yang misterius sebagai serangkaian lapisan pertahanan. Itu bekerja sangat mirip dengan gempa dunia bawah misterius, terutama karena dia harus mengendalikan setiap lapisan dengan benar untuk menahan serangan Long Aotian. Pertahanan abadi Susansi. Dia hidup sesuai dengan namanya. Sebuah ledakan keras bergema dan Susansi terlempar kembali bersama perisainya. Dia mundur lebih dari 20 meter sebelum dia jatuh ke tanah. Dia terhuyung-huyung beberapa langkah lagi sebelum dia menetralkan kekuatan tumbukan yang menimpanya. Di sisi lain Long Aotian juga berhenti dan sorot matanya menjadi lebih tajam. Sungguh orang yang merepotkan untuk dihadapi. Long Aotian mengutuk dalam hatinya. Keputusan Yuhao benar. Kekuatan undangan Yama berada di luar kendali dan dugaan Long Aotian. Meskipun dia telah memaksa undangan Yama keluar dari tubuhnya, meridiannya masih rusak. Dia juga sangat terkuras karena ia telah mengumpulkan terlalu banyak kekuatan jiwanya sebelumnya. Meski ranah persatuan surga dan manusia sangat kuat,
Penipisan dari kekuatan jiwa Long Aotian juga sangat besar. Setelah serangkaian serangan, meridiannya sakit untuk mencegah agar cedera tidak memburuk. Ia menurunkannya. Susan Si tampaknya telah terlempar, tetapi Long Aotian tahu bahwa dia memanfaatkan momentum serangannya untuk bangkit kembali. Namun Long Aotian juga tidak menghentikannya. Dia juga membutuhkan waktu untuk mengatur nafas. Apakah semua orang dari sekte Tang begitu sulit untuk dihadapi? Long Aotian menarik nafas dalam-dalam dan berusaha menekan rasa sakit internalnya. Dia menarik cahaya putih yang membakar di sekujur tubuhnya. Akhirnya salah satu dari 7 cincin jiwanya menyala. Dia tidak menggunakan kemampuannya di ranah kesatuan surga dan manusia lagi. Di bawah panggung, Yu Hao terasa dia memantau pertarungan. Transformasi Long Aotian membuktikan dugaannya. Meskipun Long Aotian tidak lebih lemah saat dia melepaskan keterampilan jiwanya, luka-lukanya seharusnya cukup buruk karena dia tidak lagi berada di ranah persatuan surga dan manusia. Dia memanfaatkan keterampilan jiwanya untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya. Tentu saja Yu Hao juga tahu bahwa Long Aotian paling menakutkan ketika ia di kondisi menyatukan domain dari kesatuan surga dan manusia dengan keterampilan jiwa. Kebangkitan jiwa keduanya. Sinar kedua, bertahanlah di sana sekarang. Cincin jiwa pertamanya bersinar dan tubuh Long Aotian membuat beberapa perubahan aneh. Dia mulai membengkak dan sekarang jauh lebih besar dari sebelumnya. Setelah itu, cincin jiwa ketiganya juga bersinar. Sekarang ada lapisan cahaya keemasan gelap di kulitnya. Melepaskan 2 keterampilan jiwa ini menyebabkan auranya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.